Profil perusahaan memiliki nama usaha yakni PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk dan memiliki nama dagang yakni Telkom Indonesia yang berlokasi di dua alamat usaha yakni kantor pusat resmi di Geraha Merah Putih Jalan Japati nomor 1 Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Yang kedua, kantor pusat operasional di Telkom Landmark Tower Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaf 52, Jakarta, Indonesia, dengan pemilik usaha PT Telkom yakni mayoritas saham dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan sebesar 52,09% dan sisanya adalah milik individu pemegang saham. Jenis usaha PT Telkom yakni Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta telekomunikasi digital. Bentuk badan usahanya yakni perseroan terbatas atau PT dengan nomor telepon 0215210509 dan nomor usaha atau NIB 812011110122529. Selanjutnya, bentuk badan usaha PT Telkom, yaitu PT Telkom sendiri merupakan perseroan terbatas dengan bentuk badan usaha berbasis hukum. Ini artinya Telkom adalah perusahaan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dan modalnya terbagi dalam bentuk saham. Karakteristik bentuk badan usaha PT Telkom ada 3. Yang pertama, badan usaha milik negara atau BUMN. PT Telkom adalah badan usaha milik negara karena sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, yakni sekitar 52,9%. Sementara sisanya dimiliki oleh publik melalui pasar saham. Yang kedua, terbuka atau TBK. PT Telkom adalah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI, sehingga sahamnya dapat diperdagangkan secara publik. Yang ketiga, berbasis hukum. Sebagai perseroan terbatas, PT Telkom memiliki tanggung jawab terbatas, sehingga kewajiban pemegang saham hanya sebatas nilai saham yang mereka miliki. Bentuk ketiga karakteristik ini memungkinkan PT Telkom untuk mengakses modal dari publik melalui pasar saham sambil tetap mempertahankan kontrol dari pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi PT Telekomunikasi Indonesia. Adapun struktur organisasi PT Telekomunikasi Indonesia yang paling tinggi jabatannya yaitu Direktur Utama atau CEO yang bertugas sebagai mengkoordinasi direksi. Yang kedua yaitu Wakil Direktur Utama atau COO, tugasnya membantu Direktur Utama dalam mengintegrasikan penyelenggaraan operasi direktorat yang berada dalam kelompok operating business dan fungsi corporate support yang berkaitan dengan risk legal dan compliance dan corporate affair. Dan di bawahnya ada Direktur Keuangan atau CFO. Tugas pokok Direktur Keuangan, di samping tugasnya sebagai anggota direksi adalah mengelola dan mengendalikan keuangan perusahaan di kantor perusahaan dan seluruh unit bisnis. Selanjutnya yaitu VP Management Accounting, yang mana tugasnya yaitu mengarahkan penjabaran CSS dalam bentuk proyeksi keuangan tahunan per unit bisnis ke dalam bentuk corporate annual message dan annual target setting serta mengkomunikasikannya kepada unit bisnis dan unit perusahaan dalam rangka penyusunan RKAP. Selanjutnya yaitu ada Direktur Sumber Daya Manusia. Tugas pokok Direktur Sumber Daya Manusia di samping tugasnya sebagai anggota direksi adalah memberdayakan secara optimal seluruh SDM perusahaan guna merealisasikan strategi perusahaan dalam mewujudkan tujuan perusahaan serta mengendalikan penyelenggaraan operasional manajemen SDM secara terpusat. Di bawahnya ada EVP IT dan Supply, yang mana tugasnya yaitu memastikan terkendalinya pengelolaan logistik perusahaan, khususnya pengelolaan logistik yang mempersyaratkan pengelolaan secara terpusat dalam rangka pengendalian efisiensi dan menjaga tercapainya standar kualitas serta ketetapan supply management bagi proses pengelolaan bisnis.
Dan di bawahnya ada EVP Strategic, Investment, dan Corporate Planning. Selanjutnya ada Direktur Network dan Solution, ada Direktur Consumer, yang mana tugas pokok Direktur Consumer di samping tugasnya sebagai anggota direksi adalah mengintegrasikan penyelenggaraan pengelolaan fungsi delivery channel dan layanan customer pada segmen retail consumer yang dikelola dalam satu manajemen secara fokus dan terintegrasi. Dan selanjutnya ada EGM Delivery 5 atau 5 yang bertanggung jawab atas tercapainya tujuan bisnis yang diselenggarakan melalui operasi divisi regional di wilayah geografisnya. Nah, di bawahnya ada Direktur Enterprise Wholesale dan ada EVP Risk Management Legal and Compliance, dan ada Head of Corporate Affairs, Head of Corporate Communication, dan terakhir yaitu Head of Audit Internal yang bertanggung jawab atas ketepatan, akurasi, kewajaran laporan hasil audit yang disampaikan kepada CEO, direktur terkait, dan komite audit. Saya di sini akan menjelaskan tentang job description karyawan. Yang pertama ada General Manager. Tugas General Manager adalah menjamin tercapainya target kinerja jaringan Cooper dan DSL Access Network dan mengimplementasikan kebijakan manajemen operasi dan pemeliharaan sistem jaringan. Yang kedua ada Manager Access Area Medan. Tugas Manajer Akses Area Medan antara lain adalah monitoring anggaran operasional akses di Medan. Yang kedua ada monitoring kelancaran operasional di lapangan Semedan. Yang ketiga Manager Operation. Tugas Manager Operation antara lain merencanakan sasaran dan ruang lingkup proyek serta merinci aktivitas proyek dan penjadwalannya. Yang keempat ada Manager Outsourcing. Tugas manajer outsourcing antara lain adalah mengidentifikasi partnership, manajemen yang tepat untuk perencanaan dan pengembangan kemitraan atau aliansi untuk mendukung strategi perusahaan untuk implementasinya. Yang kelima ada manajer optimalisasi. Tugas manajer optimalisasi adalah mengevakuasi desain wireline access network sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan perusahaan serta mampu membuat analisis kapabilitas dan menyusun project plan implementasinya. Yang keenam ada manajer gudang. Tugas manajer gudang adalah menerapkan perencanaan dan implementasi internal control, melaksanaan pengelolaan inventory management, dan menyusun produk sesuai metode legal drafting. Yang ketujuh ada Asmen CCA. Tugas Asmen CCA antara lain pemeliharaan saluran data internet, perbaikan saluran pelanggan di klaster, dan pemeliharaan saluran LC atau LED channel. Yang kedelapan adalah Asmen CAM atau Cooper Access Maintenance. Tugas Asmen CAM adalah pemeliharaan kabel primer dan sekunder tembaga, penanggulangan gangguan kabel primer dan sekunder, dan pembenahan jaringan. Yang ke-11 ada Asmen MFRN atau Maintain Fiber and Radio Access Network. Tugas Asmen MFRAN antara lain pemeliharaan kabel fiber optik dan radio, penanggulangan gangguan kabel fiber dan optik dan radio, monitoring availability perangkat MSOAN dan MSAN. Yang ke-10 ada Asmen Daman atau Data Management. Tugas Asmen Daman antara lain purifikasi data jaringan, updating data Siska, dan updating gambar skematik. Yang ke-11 ada Asmen CPE atau Customer Premise Equipment. Tugas Asmen CPE antara lain memonitor pasangan baru SPD sudah terinstall dengan baik dan benar, mengendalikan gangguan SPD agar tetap sesuai dengan tolak ukur. Yang ketiga mengoptimalkan perangkat yang layak untuk broadband. Yang ke-12 ada Asmen TOS atau Technical Operational Support. Tugas Asmen TOS antara lain mengkompilir kebutuhan material operasional, penanggulangan gangguan, mengendalikan anggaran, dan kebutuhan operasional, validasi BA Mitra untuk penagihan. Yang 13 ada SFP CPE, antara lain adalah tugasnya instalasi pasang baru SPD, penanggulangan gangguan SPD sampai dengan perangkat pelanggan, dan administrasi BA pasang baru SPD atau SN modem, tanggal install, dan petugas install. Yang terakhir ada SFP Public Phone. Tugas SFP Public Phone antara lain pemeliharaan telepon umum koin dan kartu,
Yang kedua ada pasang baru telepon umum, koin dan kartu, dan memelihara availability perangkat telepon umum agar tetap handal 100%. Selanjutnya adalah program pengadaan SDM. PT Telkom Indonesia sebagai perusahaan telekomunikasi yang terkemuka di Indonesia memiliki program pengadaan SDM yang sangat strategis. Tujuannya untuk mendapatkan talenta-talenta terbaik yang dapat mendukung pertumbuhan perusahaan di era digital. Proses rekrutmen di perusahaan PT Telkom Indonesia dirancang untuk mendapatkan kandidat-kandidat yang tidak hanya baik di akademisnya, tetapi juga memiliki minat atau passion yang baik. Berikut adalah gambaran umum tahapan rekrutmen di PT Telkom Indonesia. Yang pertama ada perencanaan kebutuhan. Nah, perencanaan kebutuhan ini memiliki dua tahapan, yaitu analisis jabatan dan perencanaan jumlah. Analisis jabatan ini dilakukan untuk menganalisis setiap jabatan untuk menentukan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, yang perencanaan jumlah ini menentukan untuk jumlah anggota yang dibutuhkan berdasarkan proyek. Yang kedua ada pencarian kandidat. Pencarian kandidat ini dilakukan dengan beberapa sumber, yaitu ada dua sumber. Yang pertama sumber internal dan sumber eksternal. Nah, sumber internal ini adalah promosi, mutasi, dan employer referral. Terus yang sumber eksternal ini bisa dilakukan di universitas dan sekolah tinggi, job portal, dan headhunter, dan career fair. Terus yang ketiga ada seleksi awal. Seleksi awal ini juga memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini untuk memeriksa kelengkapan dokumen sesuai kualifikasi. Yang kedua ada tes psikologi. Tes psikologi ini mengukur minat bakat dan melihat kepribadian calon kandidat atau calon karyawan. Yang ketiga ada tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris ini dilakukan terutama untuk posisi yang membutuhkan interaksi internasional dan untuk melihat seberapa sih mengukur kemampuan berbahasa Inggris. Yang keempat wawancara. Wawancara ini juga memiliki beberapa tahapan, yaitu wawancara teknis, wawancara behavioral, yang ketiga wawancara manajerial. Wawancara teknis ini adalah untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan teknis yang relevan dengan posisi yang dilamar. Wawancara behavioral untuk mengevaluasi pengalaman kerja dan kemampuan menghadapi situasi. Terus wawancara manajerial ini adalah wawancara untuk melamar di posisi manajerial, yang untuk mengevaluasi kemampuan leadership. Yang kelima ada medical check up. Medical check up ini untuk memastikan calon karyawan memiliki kondisi kesehatan yang baik. Terus yang terakhir ada penawaran kerja. Untuk memberikan penawaran kerja yang untuk kandidat yang lolos di semua tahapan seleksi. Tahapan seleksi di PT Telkom Indonesia ini dirancang untuk mendapatkan kandidat yang tidak hanya cerdas, tapi juga memiliki pemikiran yang sejalan dengan perusahaan. Beberapa aspek yang dinilai dalam seleksi di PT Telkom Indonesia antara lain adalah kompetensi teknis, keterampilan interpersonal, problem solving, adaptabilitas, dan integritas. Untuk kompetensi teknis ini yang dilihat adalah keahlian dalam bidang informasi, telekomunikasi atau bidang yang terkait. Terus yang kedua ada keterampilan interpersonal. Kemampuan ini dilihat dari public speaking-nya, berkolaborasi, dan membangun hubungan dengan karyawan atau tim yang baik. Yang ketiga ada problem solving, dilihat dari kemampuan untuk menganalisis permasalahan dan menemukan solusinya. Selanjutnya ada adaptabilitas, yang dilihat adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Yang terakhir ada integritas, yang dilihat adalah kejujuran, etika, dan komitmen terhadap perusahaan. Lalu program kompensasi dari PT Telkom. Yang pertama ada upah atau gaji. Dan gaji pertama untuk posisi non-manajerial seperti staff administrasi, customer service, dan juga teknisi jaringan.
itu rata-rata berkisar di 5 sampai 6 juta per bulan. Lalu yang kedua, gaji untuk posisi manajerial itu seperti supervisor, manager, juga senior manager atau juga division head. Itu digaji berkisar antara 10 sampai 15 juta per bulan. Kecuali untuk senior manager yang gajinya 30 sampai 50 juta per bulan. Lalu ketiga, gaji untuk posisi khusus dan ahli. Ini seperti software engineer atau data scientist, juga IT spesialis. Ini digaji antara 15 juta sampai 20 juta per bulan. Lalu selanjutnya dari program kompensasi itu ada insentif. Insentif PT Telekom Indonesia memberikan berbagai jenis kepada karyawannya sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dari kontribusi. Insentif ini bersifat tambahan di luar gaji pokok dan tunjangan reguler. Berikut adalah jenis-jenis insentif yang biasanya diberikan. Yang pertama ada bonus kinerja atau performance bonus. Ini diberikan berdasarkan pencapaian target individu maupun tim, dan besarannya bervariasi tergantung pada hasil evaluasi kinerja, dan dibayarkan tahunan atau per kuartal. Yang kedua, insentif proyek. Ini diberikan kepada karyawan yang terlibat dalam proyek khusus yang bersifat strategis atau berdampak besar bagi perusahaan. Besarannya tergantung pada skala dan keberhasilan proyek tersebut. Yang ketiga, bonus tahunan. Sering disebut sebagai tunjangan hari raya atau THR yang diberikan menjelang hari raya keagamaan. Umumnya sebesar 1 kali gaji pokok, yaitu 1 tahun sekali. Yang keempat, royalti atau penghargaan inovasi. Ini diberikan kepada karyawan yang menghasilkan inovasi atau ide yang berkontribusi secara signifikan terhadap efisiensi dan pendapatan perusahaan. Besarannya menyesuaikan dengan dampak inovasi tersebut. Yang kelima, insentif penjualan. Ini berlaku untuk posisi yang berkaitan langsung dengan pemasaran dan penjualan, dan besarannya dihitung berdasarkan pencapaian target penjualan, yaitu atau juga komisi. Terus ada yang keenam, bonus keuntungan perusahaan. Jika PT Telekom mencapai atau melampaui target laba bersih, perusahaan dapat memberikan bonus tambahan kepada karyawan. Besarannya ditentukan oleh manajemen dan biasanya proporsional dengan tingkat jabatan. Lalu yang ketiga yaitu ada benefit. Dan benefit di sini berisi seperti tunjangan, pengembangan karir, dan juga insentif bonus dengan dukungan keseimbangan hidup dan kerja. Yang tunjangan ini berisikan seperti asuransi kesehatan, tunjangan hari tua atau pensiunan, tunjangan transportasi dan akomodasi, dan juga tunjangan makan. Yang kedua ada pengembangan karir. Ini berisi pelatihan sertifikasi, lalu beasiswa untuk studi lanjut, yang mana ini diberikan kepada karyawan yang melanjutkan studi formal seperti S2 dan S3. Lalu rotasi dan promosi. Yang ketiga dari benefit ini insentif dan bonus. Bonus kinerja berdasarkan pencapaian target perusahaan. Lalu tunjangan hari raya dan juga royalti dan atas inovasi yang berdampak. Ini seperti yang dijelaskan sebelumnya di insentif. Lalu yang keempat ini dukungan keseimbangan hidup dan kerja. Ini seperti cuti, fasilitas rekreasi, jam kerja fleksibel, dan program kesejahteraan mental. Lalu yang kelima ada fasilitas lain. Ini seperti kredit atau pinjaman kepada karyawan. Ini untuk karyawan yang ingin membeli kebutuhan seperti rumah atau kendaraan, yang mana bunganya ringan. Lalu ada fasilitas tempat tinggal,
dan juga diskon layanan telekomunikasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang program pengembangan SDM yang ada di PT Telkom Indonesia. Nah, di PT Telkom Indonesia ini memiliki beberapa program SDM yang meliputi pelatihan, sertifikasi, dan penilaian kinerja karyawan untuk meningkatkan kompetensi SDM. Program ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan portofolio bisnis dan menghadapi persaingan global. Beberapa program pengembangan SDM di PT Telkom Indonesia yaitu ada program sertifikasi, program Global Talent, Lateral Strategi, Empower Strategi, Accelerate Strategi, dan DNA Strategi. Nah, di pengembangan SDM ini, PT Telkom Indonesia juga memiliki beberapa pelatihan, yaitu yang pertama ada skill training atau pelatihan keahlian, yang kedua ada retraining atau pelatihan ulang, yang ketiga ada cross functional training, yang keempat ada team learning atau pelatihan tim, yang kelima ada language training, yang keenam teknologi training, dan yang ketujuh ada creative training. Nah, di penilaian kinerja di PT Telkom Indonesia ini mereka memilih nilai kerja individu atau NKI. Metode ini untuk mengukur kontribusi setiap karyawan terhadap hasil keseluruhan suatu unit kerja. Yang kedua ada balance record, yaitu melibatkan berbagai perspektif seperti keuangan, pelanggan, proses bisnis, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Yang ketiga ada penilaian berbasis kompetensi. Nah, penilaian ini menilai sejauh mana sih karyawan memiliki dan menerapkan kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya. Input transformasi dan output perusahaan PT Telkom Indonesia. Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa, seperti bahan dan tenaga kerja. Beberapa input dari perusahaan PT Telkom Indonesia adalah yang pertama, perkembangan teknologi. Munculnya teknologi digital seperti internet, ponsel pintar, dan cloud computing membuka peluang bisnis baru yang sangat besar bagi perusahaan PT Telkom. Yang kedua yakni perubahan perilaku konsumen. Meningkatnya permintaan akan layanan digital dan akses internet yang cepat mendorong PT Telkom untuk beradaptasi. Yang ketiga yakni persaingan yang intensif. Munculnya pemain baru di industri telekomunikasi memaksa PT Telkom untuk terus berinovasi dan berkembang. Yang keempat atau terakhir yakni dukungan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan infrastruktur digital untuk mendorong akan transformasi PT Telkom. Yang kedua yakni transformasi. Transformasi merupakan kegiatan operasional yang mengubah input menjadi output. Transformasi yang dilakukan oleh PT Telkom mencakup beberapa aspek, antara lain yakni yang pertama, ekspansi jaringan. Telkom terus memperluas jaringan infrastruktur telekomunikasinya, baik jaringan fixed line maupun mobile. Yang kedua, diversifikasi produk dan layanan. Telkom tidak hanya fokus pada layanan telepon, tetapi juga mengembangkan berbagai produk dan layanan digital seperti internet, broadband, data center, cloud computing, dan solusi digital lainnya. Yang ketiga yakni akuisisi dan kemitraan. Telkom melakukan akuisisi beberapa perusahaan dan menjalin kemitraan strategis untuk memperkuat posisinya di pasar. Yang keempat yakni transformasi digital internal. Telkom melakukan transformasi digital dengan proses bisnis internalnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga ada output. Output merupakan produk akhir yang merupakan hasil gabungan dari sumber daya input. Dalam industri, output adalah semua barang dan jasa yang diproduksi dan dijual dalam periode tertentu. Hasil dari transformasi yang dilakukan PT Telkom dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama yakni pertumbuhan pendapatan. Pendapatan PT Telkom terus tumbuh dan berkembang, terutama dari layanan data dan digital. Yang kedua, peningkatan pangsa pasar. Telkom berhasil mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasarnya di industri telekomunikasi Indonesia. Yang kedua, yakni pengembangan ekosistem digital. Telkom telah membangun ekosistem digital yang kuat dengan melibatkan berbagai pihak, seperti startup,
pengembang aplikasi, dan mitra bisnis lainnya. Kemudian ada kontribusi terhadap ekonomi digital Indonesia. Telkom telah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Saya akan menjelaskan strategi rantai pemasokan. PT Telkom Indonesia melakukan strategi pemasokan yang pertama, yaitu PT Telkom menggunakan sistem berbasis cloud untuk mengatur sumber daya perusahaan dan manajemen rantai pasokan yang memungkinkan pengelolaan rantai pasokan dengan cara lebih efektif. Dengan adanya teknologi ini, mereka dapat memantau pergerakan barang dan bahan secara langsung. Yang kedua, yaitu PT Telkom menerapkan strategi just in time atau JIT dalam pengelolaan inventaris, terutama untuk pemainan jaringan dan perangkat telekomunikasi. Yang ketiga, yaitu PT Telkom menjalin kemitraan dengan vendor global dan lokal untuk memperoleh peralatan telekomunikasi seperti kabel fiber optik, router, dan menara telekomunikasi. Dan yang terakhir, yaitu PT Telkom mengatur resiko dalam rantai pasokan dengan memperluas variasi sumber, mencari pemasok baik lokal maupun global untuk mengurangi ketergantungan pada satu pihak. Hal ini menjamin kelanjutan operasional meskipun ada gangguan. Selain itu, Telkom juga telah menyiapkan rencana darurat untuk menangani gangguan yang disebabkan oleh bencana alam atau masalah politik yang memungkinkan atau mempengaruhi pengiriman material atau perangkat. Segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmenting. Analisa segmenting, targeting, dan positioning PT Telekomunikasi Indonesia, yaitu ada segmen korporat yang mana menyediakan jasa telekomunikasi diantaranya interkoneksi sirkuit langganan, satelit VSAT, kontak center, broadband, akses, usaha layanan informasi, teknologi, serta data dan internet kepada perusahaan dan institut. Yang kedua, yaitu segmen perumahan, ada segmen perorangan dan segmen pengelolaan gedung. Yang kedua, yaitu targeting. Produk PT Telekomunikasi Indonesia merupakan perusahaan telekomunikasi di Indonesia yang menyediakan layanan-layanan telekomunikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Produk-produk dari perusahaan ini ditargetkan untuk semua kalangan, baik dari kalangan atas maupun bawah. Yang ketiga, yaitu positioning. Sebagai salah satu produk yang dibutuhkan masyarakat saat ini, apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi dan adanya persaingan pasar bebas, maka PT Telkom Indonesia merupakan perusahaan yang terkemuka di Indonesia yang menyediakan layanan teknologi informasi yang penting bagi masyarakat. Bauran pemasaran atau marketing mix dari PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama, produk. PT Telkom menyediakan atau menawarkan berbagai macam jasa telekomunikasi, mulai dari layanan internet, rumah dan bisnis, layanan seluler, hingga layanan data center. PT Telkom juga mengembangkan berbagai produk digital seperti layanan cloud computing, big data analytic, dan solusi Internet of Things atau IoT. PT Telkom terus berinovasi untuk menghadirkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, seperti layanan 5G dan solusi digital untuk produk UMKM. Yang kedua, bauran pemasarannya adalah price. PT Telkom menetapkan harga dengan strategi penetapan seperti harga penetrasi untuk menarik pelanggan baru, harga premium untuk layanan premium, dan sebuah paket atau bundling untuk meningkatkan nilai jual produk. Fleksibilitas harga dari PT Telkom ini sangat fleksibel untuk mengakomodasi berbagai segmen pasar. Kemudian PT Telkom Indonesia juga seringkali mengadakan promosi harga untuk menarik minat pelanggan, seperti diskon, bundling, dan program loyalty lainnya. Kemudian bauran pemasaran yang ketiga yakni place atau tempat. Jaringan distribusi PT Telkom yang sangat luas, termasuk gerai Telkomsel, mitra penjualan, dan saluran online. Yang kedua yakni ketersediaan produk dari PT Telkom. Tersedia di berbagai tempat, baik secara offline maupun online, sehingga mudah diakses oleh pelanggan kapan saja dan di mana saja.
Kemudian ada ekspansi jaringan. PT Telkom terus melakukan ekspansi dengan meningkatkan cakupan layanan, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau. Kemudian bauran pemasaran yang keempat, yakni promotion atau promosi. PT Telkom menggunakan berbagai iklan seperti televisi, radio, media cetak, dan media digital untuk meningkatkan kesadaran merek. Kemudian ada PT Telkom melakukan promosi penjualan dengan mengadakan promosi untuk menarik minat pelanggan dengan pemberian hadiah secara langsung, undian berhadiah, program loyalty, dan kegiatan lainnya untuk menarik minat pelanggan. Kemudian ada Telkom aktif melakukan kegiatan public relation untuk mengembangkan citra positif perusahaan di mata masyarakat sekitar. Kemudian PT Telkom juga melakukan penjualan langsung dengan memiliki tenaga pekerja yang bertugas menjual produk-produknya agar langsung sampai ke tangan para pelanggan. Dan untuk permodalan PT Telkom sendiri di sini ada 3. Yang pertama struktur permodalan, kedua belanja modal, dan ketiga inisiatif dukungan keuangan. Yang pertama struktur permodalan yaitu PT Telkom menggunakan pendanaan internal dan eksternal untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi. Ini mencakup pendapatan yang dihasilkan dari layanan yang mereka tawarkan serta pinjaman dan instrumen keuangan lainnya. Lalu ada juga manajemen utang, yang mana ini rasio utang perusahaan relatif moderat dengan angka berkisar 8,3% hingga 13% jika hanya mempertimbangkan pinjaman, sementara rasio utang keseluruhan termasuk semua kewajiban berfluktuasi antara 35% hingga 39% dari tahun 2014 hingga 2018. Lalu selanjutnya ada belanja modal, yaitu pada paruh pertama tahun 2023 PT Telkom melaporkan belanja modal sebesar 15 triliun rupiah yang merupakan sekitar 20,5% dari pendapatan. Investasi ini terutama difokuskan pada peningkatan infrastruktur telekomunikasi termasuk jaringan serat optik, perbaikan jaringan 4G, dan persiapan untuk penerapan teknologi 5G. Dan untuk rencana masa depan dari PT Telkom ini yaitu paruh pertama tahun 2024, perusahaan mengalokasikan 11,7 triliun rupiah untuk belanja modal yang sekitar 15,5% dari pendapatan. Terus fokus pada pengembangan infrastruktur dan inisiatif transformasi digital. Lalu yang ketiga, inisiatif dukungan keuangan, yaitu PT Telkom juga terlibat dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu atau juga UMKM melalui inisiatif seperti pembiayaan pre-order atau PO yang menawarkan pinjaman produktif hingga 2 miliar dengan syarat pembayaran yang fleksibel. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses modal bagi UMKM, mencerminkan komitmen perusahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan juga perusahaan menerapkan strategi manajemen keuangan yang ketat, termasuk pengawasan arus kas yang cermat, kontrol biaya, dan investasi strategis yang bertujuan untuk pertumbuhan bisnis jangka panjang. Praktik ini sangat penting dalam menghadapi fluktuasi pasar dan kemajuan teknologi. Dan secara keseluruhan, pendekatan PT Telkom terhadap struktur permodalan dan manajemen keuangan dirancang untuk memastikan pertumbuhan keberlanjutan sambil secara efektif mengatasi tantangan yang dihadapi dalam lanskap telekomunikasi yang berkembang pesat.